Pagi. Bahasa Arabnya sabahul khair. Ya, jawabannya sabahun nur. Ya, coba ya, Abi bilang ya, sabahul khair. Alhamdulillah, insya Allah kita semua akan memulai perjalanan ini pertama dengan doa. Kemudian ada 5 destinasi yang akan kita datangi. 3 diantaranya akan berhenti. Yang pertama kita akan datang ke masjid yang sangat bersejarah. Masjid pertama yang dibangun langsung oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di zaman Rasulullah. Itu masjid pertama. Yang kedua nanti kita akan datang ke Mazra'ah atau kebun kurma, ya. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana kebun kurma itu bagaimana. Di dalamnya juga ada tempat shopping, ya, untuk ibu bapak yang ingin beli oleh-oleh mungkin, ya, karena kurma-kurma di sini tumbuhnya langsung di kota suci, ya, 2 kota suci, Mekah atau Madinah. Yang kita datangin ini tumbuhnya berarti di kota Madinah Al-Munawwarah. Salah satunya ada kurma masyhur, ya, kurma Nabi. Ada yang tahu namanya kurma Nabi? Kurma ajwa namanya, ya, kurma ajwa, kurma Nabi. Ya, dalam riwayat beberapa ulama mengatakan kurma ajwa ini berasal dari, ya, biji yang kurma yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bijinya dikeluarkan dari mulut syarifnya dan akhirnya ditanam sehingga tumbuhlah kurma ajwa. Makanya disebut sebagai kurma Nabi, kurma ajwa itu. Ada juga namanya kurma sukari, kurma para raja, ya. Kemudian setelah itu kita akan melewati masjid kiblat lain, masjid 2 kiblat. Kemudian setelah masjid kiblat lain ada masjid Khandaq, di mana dulu tempat peperangan, medan perang Khandaq zaman Rasulullah SAW. Dan terakhir dekat ke Jabal Uhud, ya, tempat para syuhada dimakamkan. Salah satunya Sayyidul Syuhada, yaitu pemimpin para syuhada paman Nabi Muhammad SAW, siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, insyaallah akan menyenangkan, ya. Kita doakan semoga cuaca kali ini mendukung, ya, atau tidak panas dan tidak juga hujan deras, insyaallah. Ya. Kita baca doa sama-sama dulu, ya, untuk perjalanan ini. Ikutin nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza Sakhkhara lana hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna ila wa inna ila rabbina rabbina lamunqalibun. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fi safarina fi safarina hadha hadza al-birra al-birra wat-taqwa wat-taqwa wa min al-'amali wa minal 'amali ma tarda ma barra wa tuhibbu. wa tuhibbu. Allahumma Allahumma hawwin hawwin alaina alaina safarana safarana hadza waqwi waqwi anna anna bu'dan. bu'dan. Allahumma Allahumma anta as-sahibu atas sahibu fi safari fis safari wal khalifatu
أجمعين. Untuk para sahabat, para tabi'in, para ulama serta pengikut jalan. Silakan baca satu surat Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Membersihkan diri dari rumahnya, bertoharah atau berwudu, bertoharah atau berwudu dari tempat tinggalnya, kemudian berjalan ke masjid Quba dan berniat untuk salat 2 rakaat di dalamnya, pahalanya sama dengan melaksanakan umroh. Pahalanya sama dengan melaksanakan. Jadi sejarahnya kaum Ansar yang bagaimana yang kemarin dijelaskan, ya, sahabat Ansar itu adalah sahabat orang-orang yang tinggal di Madinah, ya, sahabat-sahabat yang menolong Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu merasa iri, ya Rasulullah, para sahabat yang di Mekah tuh, mereka bebas kapan aja bisa melaksanakan umroh, ambil mikot dari Aisyah dan ini. Kemudian kapan kami? Kalau dulu kan jalan dari Madinah, ya, dengan sekarang ini beda jauh. Kalau sekarang 6 jam dengan bus, kita duduk dengan nyaman udah sampai. Di Surki Majen. Kalau dulu para sahabat butuh berapa hari? 10 hari, 10 malam. Sama seperti hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Kemarin saya jadi bau musim corona Pak. Dapat pahala umroh zaman dulu, ya. Para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Akhirnya Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang melaksanakan, ya, yang bertaharah dulu, bersuci dulu, berwudu dulu dari rumahnya, kemudian berangkat ke masjid juga melaksanakan 2 rakaat, ya, sholat sunnah, maka pahalanya setara dengan pahala melaksanakan umroh. Umroh yang bagaimana? Yang mabrur, ya. Alhamdulillah, semuanya sudah ada dulu ya, insyaallah. Kalau yang belum ada nanti kita berikan waktu sama-sama, nanti Abi antar untuk ke tempat duduk, baik itu ikhwan maupun akhwat, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ya, kita balik lagi ke bus. Jadi nanti ketika sampai di Masjid Quba, semuanya turun dengan perlahan, ya. Kemudian kita foto bersama, foto keluarga Tanur Mutmainah keberangkatan 31 Agustus sampai 11 September, ya. Setelah foto bersama nanti ada video juga. Setelah itu nanti bisa foto bebas, kenang-kenangan, ya. Di sini loh, ya, bisa bikin status. Di sini loh tempat Rasulullah SAW membangun masjid pertama kalinya, saksi bisu sejarah dari perjuangan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 1 Hijriah. Rasulullah SAW berhijrah dengan siapa? Harus tahu. Berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di mana-mana ada nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau hijrah, yang menemani Rasulullah. Ketika di bulan Hur nanti di Mekah, kita akan menyaksikan, ya, bagaimana Jabal Sur itu yang menemani siapa? Lagi-lagi Abu Bakar yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki. Lagi-lagi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu
tidak lama lagi kita akan sampai ke Masjid Kuba. Kemudian setelah itu ke kebun kurma. Di kebun kurma juga seperti yang disebutkan, ya, nanti bisa belanja, ada souvenir, tentunya ada banyak macam-macam kurma, ya, coklat-coklat, dan juga ada yang mungkin kangen dengan bakso, ya, insya Allah tersedia, walaupun belum seminggu meninggalkan Indonesia ya makan bakso, tapi setidaknya kita makan bakso di Madinah itu anti mainstream atau apa, nggak biasa, ya, beda sensasi dan keberkahan kita makan bakso di Madinah. Yang mau silakan, tapi yang tidak juga tidak masalah. Ada platform juga, ya, ada sajadah dan sebagainya. Insya Allah di sana harganya bersahabat bagi ibu bapaknya, insya Allah. Kemudian setelah selesai itu kita akan melewati Masjid Qiblatain dan Masjid Khandaq. Ya. Apa itu Masjid Qiblatain, adik? Ya. Apa itu Masjid Qiblatain? Masjid Qiblatain artinya masjid dua kiblat. Kenapa disebut masjid dua kiblat? Dulu zaman Rasulullah SAW, sebelum kiblat kita resmi, ya, pindah ke Masjidil Haram yang sekarang ke Ka'bah, dulu kiblat umat Islam di mana? Ada yang tahu? Nah, benar, di Masjidil Aqsa yang sekarang berada di tanah Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di sana. Amin ya rabbal alamin, ya. Masjidil Aqsa. Ceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Bani Salamah. Rumah Bani Salamah itu diwakafkan menjadi masjid. Di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat fardu zuhur 4 rakaat, diikuti jemaahnya makmumnya para sahabat. Setelah selesai 2 rakaat sholat zuhur, tersisa 2 rakaat lagi. Dan sebelah kiri juga kita bisa menyaksikan, ya, masjid Jumu'ah. Ya, sebelah kiri. Nah, di sebelah sana lagi juga sudah mulai kelihatan ya masjid Kubanya.